Nah, mata saya terakhir agak kurang apa ya? Melihat cewek burem di sana. Pemirsa, oke, masalah nasab ramai banget ya. Oh, ramai banget. Padahal nasab itu nggak perlu diributin. Kenapa? Nasab nggak penting. Ada minum nggak minum? Panitia gimana sih Tia? Tia minum Tia. Pak Tia nih Pak Tia. Panitia nggak sopan banget nih. Masih minum begini aja nih. Untung dokter itu. Sampai mana tadi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadan nasa ila hayatin thayyibatin fid dunya wal akhirati bisyari'atil Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah dzul jalali wal ikram wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul arabi wal ajam. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amma ba'd. Nah, mata saya terakhir agak kurang apa ya? Melihat cewek burem di sana. Udah tua saya. Masih muda masih awas cewek. Belum muda masih awas. Makanya pemirsa, oke, masalah nasab ramai banget ya. Oh, ramai banget. Padahal nasab itu nggak perlu diributin. Kenapa? Nasab nggak penting. Nanti mati nasab nggak dibawa. Nasab tidak bisa dipakai untuk menyelamatkan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Percaya nggak? Percaya nggak? Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Hai manusia, sesungguhnya aku telah menciptakan kamu dari seorang laki dan perempuan. Kemudian dari dua orang ini aku jadikan kamu berbangsa-bangsa. Dari bangsa-bangsa itu aku jadikan kamu bersuku-suku. Contohnya Indonesia. Ada berapa? 700 suku bangsa. Ada Sunda, ada Jawa, Aceh, Padang, dan banyak lagi yang lainnya. Betul. Lita'arufu, saling mengenal. Yang notabene dunia ini, manusia ini bermacam-macam warna kulitnya, bermacam-macam bahasanya, bermacam-macam budayanya, bahkan bermacam-macam agamanya. Apa kata Subhanahu wa Ta'ala? Lita'arufu, saling mengenal. Lita'arufu, saling menghormatilah. Inna akramakum 'indallah atqakum. Sesungguhnya ketinggian derajatmu di sisi Allah adalah takwamu. Bukan bangsamu,
bukan nasabmu. Paham? Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, la fadla li Arabin ala jamin illa bitaqwa. Tidak ada kelebihan bangsa Arab yang bukan Arab dengan yang bukan Arab kecuali takwanya. Walaupun 100% Arab, bahkan turunan Nabi sekalipun, kalau dia mungkar, kalau dia tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tetap tempatnya di surga. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-jannatu lil muttaqina walau kana 'abdan habasyian, wan naru lil 'asina walau kana sayyidan quraisyan hasyimian. Surga itu buat tempat orang yang bertakwa walaupun dia budak dari bangsa Habsyi. Contohnya mana? Bilal bin Rabah, kulitnya putih apa hitam? Gelap. Masya Allah, kulitnya hitam, budak lagi dari bangsa Habsyi, tapi dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kata Nabi, kamu adalah ahli surga. Wan naru lil asina walau kana sayyidan quraisyan hasyimian, dan neraka itu untuk orang-orang ahli maksiat walaupun dia bangsa Quraisy, Bani Hashim, dan sayyid sekalipun. Nah, jadi inilah yang namanya peraturan Allah Subhanahu wa taala. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan meninggikan derajat orang yang beriman dan orang yang berilmu pengetahuan. Jadi ketinggian derajat manusia di sisi Allah pertama adalah takwanya. Betul. Kemuliaan manusia adalah takwanya, bukan jabatannya, bukan hartanya, bukan dari mana bangsanya, bahkan bukan nasabnya. Kemudian kemuliaan manusia di sisi Allah dan di sisi manusia adalah iman dan ilmu. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat orang-orang beriman dan yang berilmu pengetahuan. Paham? Nah, jadi gak usah ribut-ribut, sebenarnya gampang aja ini. Ya, ngapain ribut? Orang jelas kok nasab nggak jadi apa-apa di akhirat. Betul? Sampai Nabi mengatakan, law anna Fatimah binti Muhammadin sarafat laqata'tu yadaha. Kalau seandainya Fatimah binti Muhammad mencuri, aku potong tangannya. Paham? Anaknya aja dipotong kalau nyolong. Ente siapa? Anak Nabi masuk neraka. Nabi Nuh alaihi salam. Siapa anaknya? Kan'an. Di mana dia itu? Di neraka. Bapaknya Nabi masuk neraka. Siapa itu? Azar. Bapaknya Nabi Ibrahim alaihi salam. Bininya Nabi masuk neraka. Siapa itu? Istrinya Nabi Lut. Pamannya Nabi masuk neraka. Siapa itu? Abu Lahab, Abu Jahal. Jadi nggak ada privasi, nggak ada keutamaan nasab itu nggak ada sama sekali, nggak ada. Kecuali takwa, iman dan takwa. Nah, oleh karena itu sebetulnya nggak perlu ribut. Ini ada ini nih, apa namanya, tesis bahwa antum nggak nyambung nih. Oh iya, coba koreksi dulu ya, bener nggak nyambung. Menurut DNA, ente nggak nyambung nih ke Rasulullah. Oh begitu? Iya. Menurut filologi, ilmu sejarah kebangsaan manusia, juga ente bukan orang Arab nih. Oh begitu? Semua. Ya, oke, nggak apa-apa. Kenapa? Yang akan membawaku ke surganya Allah bukan nasabku, tapi iman dan takwaku. Betul? Betul? Oke, kalau udah jelas begitu, apa sih? Rakat ukhuwah Islamiyah, wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Bersatu padulah kalian di bawah tali Allah, jangan bercerai-berai. Paham? Paham?
Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum. Sesungguhnya sesama orang beriman itu bersaudara. Maka fa aslihu baina akhawaykum, maka damaikanlah sesama saudaramu. Jangan lagi saling mencaci, saling menghina, saling merendahkan. Tidak boleh itu. Kalau memang faktanya seperti itu, bismillah walhamdulillah subhanallah, mari kita dekat ukhuwah Islami, dekat kesadaran sesama orang beriman. Betul. Makanya hati-hati, jangan terprovokasi sehingga kita ini jadi berantem. Soal nasab ini bukan soal besar juga, Bu. Ya, yang besar ini soal iman, takwa kita, akhlak kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini para habaib ini, Masya Allah, teman gue semuanya, sahabat gue semuanya. Ini kalau ente muhibin, nggak ada apa-apanya sama gue muhibin berat. Iya, lo baru muhibin berapa tahun, gue muhibinnya dari kecil. Sampai 70 tahun begini. Umur kan 70, 50 sih. Sekali banyak. Ya, cinta. Mari kita cintai sesama muslim, semua orang beriman. Masya Allah, ada urusannya. Ya, barangkali ini yang kita perlu petik hikmah dari peringatan tahun baru hijrah ini. Ya, tadi apa yang pertama? Banyak beramal soleh, tingkatkan ibadah kita, banyak istighfar, banyak bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua tadi apa? Rekat ukhuwah Islamiyah. Dalam kasus nasab ini jangan sampai umat terkoyak, terpecah, jangan. Rekat ukhuwah Islamiyah, jaga persaudaraan sesama orang-orang beriman. Jangan kita terpancing oleh bisikan yang kagak-kagak itu. Oke? Baik, sebagai penutup saya akan beri hadiah buat Anda. Oke. Kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam, innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku dibangkitkan untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Paham? Tahu akhlak? Akhlak itu perilaku. Kalau orang Betawi bilang akhlak itu lagu. Bukan kayak lagu soneta, bukan. Lagu lo perak. Itu maksudnya akhlak lo perak. Tahu perak? Beras maur. Lagu lo apa? Lagu lo teknik. Bukan lagu itu. Jadi akhlak itu perilaku, ya, kelakuan. Betawi bilang tadi lagu. Oke. Nah, secara orientatif akhlak ada 3. Akhlak kepada Allah, akhlak kepada sesama manusia, akhlak kepada alam, hewan dan tanaman. Secara kualitatif akhlak juga ada 3. Yang pertama akhlakul karimah, akhlak yang mulia. Yang kedua akhlakul ammah, akhlak yang sedang saja. Yang ketiga akhlakus sayyi'ah, akhlak yang buruk. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya pada diri Rasulullah terdapat keteladanan yang baik, yaitu apanya? Akhlaknya. Lihat akhlak beliau kepada Allah. Masya Allah. Di samping sholat 5 waktu, sholat sunat rawatib, sholat malamnya bengkak-bengkak kakinya. Ini berakhlakul karimah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kepada sesama manusia dia akhlaknya diri. Dicaci, dimaki, bahkan dipersekusi, apa Nabi marah? Pernah lewat Nabi di satu jalan kecil, diludahin sama orang. Apa Nabi marah? Dilemparin batu, apa Nabi marah? Dikatain, lo Nabi palsu lo.
tukang sihir lo, majnun lo, apa Nabi marah? Tidak. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa bima rahmatin min Allah linta lahum. Walau kunta fazzan ghalizal qalbi lan fadhu min hawlik. Fa'fu anhum wastaghfir lahum wa shawirhum fil amr. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Hanya dengan rahmat Allah maka hatimu ya Muhammad menjadi lemah lembut. Kalau kamu kasar, keras hati, maka mereka umatmu akan lari daripadamu. Fa'fu anhum, maafkan mereka. Wastaghfir lahum, mohonkan ampunan kepada mereka. Jangan diomelin, jangan dimaki-maki, jangan disumpahin, mohonkan ampun. Makanya ketika di Taif, beliau dilempari batu, Jibril marah. Apa kata Jibril? Ya Muhammad, angkat tanganmu kepada Allah, biar orang Taif ini kita diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Biar aku yang eksekusi nanti, aku timpakan mereka dengan 2 buah bukit. Apa kata Nabi? Jangan. Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berilah hidayah kepada umatku, mereka enggak mengerti. Ampuni umatku ya Allah, maafkan umatku. Begitu Nabi. Wa'fu anhum, maafkan mereka. Wastaghfir lahum, mohonkan ampun kepada mereka. Wasyawirhum fil amr, maka musyawarahlah dalam berbagai hal. Paham? Ini akhlak Rasulullah SAW. Wallahul muwaffiq ila aqwamit. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.